Bukankah setiap nabi, dewa, rasul adalah sebuah ajaran yang berjalan? Adalah sebuah suri tauladan. Maka kenapa kita tidak mengikuti secara benar jika kamu benar-benar meyakini dan mempercayai kenabian, kerasulan, kedewaan, atau apapun itu, orang-orang yang tercerahkan? Sampurasun. Ketika kita masih merasa terganggu, masih merasa tersinggung oleh nyinyiran, oleh cibiran, masih merasa sakit hati, apalagi sampai membenci seseorang yang melukai, tanda kutip, kepada diri kita, memfitnah, menggunjing, menghina, dan lain sebagainya, maka kita jauh dari pencerahan. Maka kita belum mencapai ketenangan, maka kita belum menemukan kedamaian, maka kita belum mengenali diri sendiri, apalagi kita mengenal Sang Pencipta yang agung, yang maha suci. Manusia selalu tersinggung ketika dia menemukan atau memiliki pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda dengan orang lain, lalu menemukan lawan bicara yang mendebatnya, adu argumen dengan dirinya, menghina, mematahkan argumen, dan lain sebagainya. Dia tersinggung, dia merasa terganggu, maka dia belum tercerahkan. Apalagi dia tersinggung, membenci, lalu menyakiti, menghasut orang, mengumpulkan massa untuk mengganggu orang lain, untuk mengusik pergerakan orang lain, menghinakan orang lain, ataupun dia menghancurkan, membinasakan, dan memaksakan apa yang dia yakini, apa yang dia ketahui, yang dia percayai dari hasil perjalanannya yang dia temukan, orang lain untuk mengikutinya. Bukankah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang? Bukankah Tuhan adalah Sang Pencipta seluruh alam semesta berserta isinya dengan berbagai macam aneka kehidupan, tumbuhan, hewan, manusia? Ada baik dan buruk. Bukankah baik dan buruk juga adalah datang dari Tuhan? Bukankah Tuhan menciptakan iblis dan malaikat? Bukankah Tuhan juga menciptakan negatif dan positif? Lantas kenapa ketika kita merasa sudah positif, kita menjauhi yang negatif, kita menyalahkan yang negatif, kita membenci seseorang yang melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik, tidak benar secara umum atau pengalaman dan pengetahuan diri kita? Kita sudah dikuasai rasa benci, kita sudah dikuasai rasa ketidaksukaan, maka itu kita sudah berada pada lembah yang kita tidak sukai. Merasa kita paling suci, merasa kita paling hebat, merasa kita paling benar, lalu melihat orang lain yang tidak benar menurut kita, kita jadi merasa timbul rasa keinginan untuk mengubahnya, mengajaknya, baik secara halus ataupun secara paksaan. Apakah itu yang benar-benar Tuhan inginkan? Ketersinggungan adalah sifat manusia ketika manusia tidak bisa menemukan atau belum menemukan, tapi merasa itu sudah menemukan dan bertemu dengan kesejatian, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan apapun itu yang disebut keyakinan dan kepercayaan. Lantas ketika ada orang lain yang keyakinan dan kepercayaannya berbeda, dia memusuhinya, memeranginya.
Bukankah ketika Tuhan mau, Tuhan ingin, Tuhan bisa menghancurkan, Tuhan bisa, katanya, menghancurkan, Tuhan bisa menghilangkan, ya udah hilangkan saja iblis, ya sudah hilangkan saja orang-orang yang tidak beribadah, kalau kata umum, ya sudah, buat semua manusia menjadi baik, kan tidak seperti itu. Intinya supaya kita mengenali diri kita, saling mengenal satu sama lain. Setelah mengenali diri sejati yang sesungguhnya, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Setelah mengenal Tuhan kita, maka kita akan memiliki pengetahuan yang teralami langsung. Tuhan itu seperti apa, bagaimana, bukan ranah pikiran, bukan ranah literasi ataupun teori, tapi pengalaman dan kenyataan yang kita jalani. Nyatakan oleh dirimu sendiri. Bukankah setiap nabi, dewa, rasul adalah sebuah ajaran yang berjalan? Adalah sebuah suri tauladan. Maka kenapa kita tidak mengikuti secara benar jika kamu benar-benar meyakini dan mempercayai kenabian, kerasulan, kedewaan, atau apapun itu, orang-orang yang tercerahkan. Di konten ini saya menjelaskan secara general, secara umum, bahwa yang tercerahkan itu bukanlah hal yang menjadi tujuan. Seperti di konten yang lalu saya sampaikan. Pencerahan, kesaktian, kedamaian, ketenangan bukanlah tujuan. Orang-orang yang tercerahkan pun, tercerahkan itu bukanlah tujuan. Tapi apa yang dilakukan setelah orang itu tercerahkan? Tercerahkan oleh apa? Tercerahkan untuk melakukan apa? Tercerahkan apanya? Karena sama seperti kita, ibaratnya memiliki satu pencapaian. Sekolah misalnya, ada SD, SMP, SMA, atau STM, SMK, sampai kuliah. Ada siswa sampai mahasiswa. Masing-masing memiliki pencerahan masing-masing. Yang dicerahkannya pun, yang tercerahkannya pun berbeda-beda sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ada ulangannya, ada ujiannya, ada soal-soal yang harus dikerjakan kan? Itu semua bagian dari proses untuk tercerahkan. Orang yang tercerahkan bukan berarti dia tidak punya masalah, bukan berarti dia terbebas dari masalah. Bukan. Karena masalah akan selalu tetap ada. Tetapi orang yang tercerahkan, dia tidak akan berlama-lama dengan masalah. Dia tidak akan terbenam dalam masalah. Bahkan ketika masalah hadir, ada, dia senang. Karena ini membentuk dirinya untuk semakin memacu dirinya. Masalah datang dengan solusi, dan yang tercerahkan sudah tahu solusinya apa. Sehingga masalah pun enggan menghampirinya. Masalah malu berhadapan kepada orang yang tercerahkan. Karena setiap masalah ada jalan keluar. Setiap masalah ada jalan keluar. Ketemu terus solusinya. Orang yang tercerahkan sudah melewati hal-hal apa yang secara manusia umum sebut bingung, pusing, sakit. Malah mereka sudah lupa apa itu bingung, apa itu sakit, apa itu pusing. Orang yang tercerahkan sudah bebas juga dari rasa iri hati, dengki, amarah, tersinggung. Jadi kalau ada orang yang mungkin sebut saja orang itu diakui orang lain sebagai orang yang tercerahkan, atau dia menyebut dirinya sudah tercerahkan, tetapi masih tersinggung oleh nyinyiran, tersinggung oleh hinaan, marah oleh argumen dia yang dipatahkan, sakit hati, kecewa, dendam, apalagi batal ketercerahannya atau belum tercerahkan. Karena dengan rasa-rasa itu saja masih terperdaya. Ketika manusia masih
kecewa berlarut-larut, benci, dendam menahun. Lagi masih tersinggung dengan ucapan orang lain. Orang lain berbuat apa, padahal dia tidak apa-apa, tidak ngapa-ngapain. Tersinggung dengan ucapan dia yang diucapkan untuk orang lain. Tidak akan terganggu. Orang yang sudah tercerahkan tidak akan terganggu oleh apapun. Dia akan tidak apa-apa oleh apapun. Orang yang tercerahkan akan sangat susah ditebak, sulit dibaca. Cara berpikirnya, apalagi cara merasanya, tindakan perbuatannya pun sering membingungkan. Satu orang dan satu orang yang lainnya, dia pasti berbeda cara menyikapinya. Karena sadar, karena tahu, karena paham, karena mengerti. Berbuat sesuatu, bertindak atau berucap dengan siapa orangnya, dia mengerti, dia paham, dia tahu. Orang yang tercerahkan tanpa batasan. Batasannya dimiliki oleh dirinya sendiri. Sehingga dia bisa membatasi dirinya untuk menyampaikan apa sesuai dengan siapa yang membutuhkan apa yang perlu disampaikan tersebut. Tidak sembarang semua diobral, diberikan, disampaikan. Orang yang nggak butuh, maka itu akan menjadi sampah. Orang butuhnya makan bakso, dibawa ke restoran Padang, disajikan semua makanan. Tidak ada salah dan benar, hanya tepat ataupun tidak. Tepat menurut siapa, tidak menurut siapa. Doktrin dan dogma itu selalu menjadi penghalang, sumbatan, sampah yang paling kuat bagi diri manusia. Orang yang tercerahkan membersihkan sumbatan-sumbatan tersebut, membersihkan sampah-sampah tersebut, sumbatan di dirinya, sampah di dirinya. Apa seseorang yang tercerahkan dia nggak bisa marah, Kang? Dia nggak bisa sedih, Kang? Bisa. Tapi dia sudah mengenal, sudah mengerti, memahami apa itu rasa marah, apa itu rasa sedih. Sehingga dia tidak terjebak di perasaan-perasaan yang tidak dibutuhkan untuk dirinya. Karena itu akan menjadi sampah. Sampah pikiran, sampah perasaan. Marah ada perlunya, ada saatnya. Tapi marahnya saat apa, untuk apa, kondisi dan situasinya seperti apa. Orang yang tercerahkan sangat jarang marah. Susah dan sulit untuk marah. Tapi hati-hati kalau dia sudah marah. Bukan dianya. Karena dia sudah mengerti, sudah paham tentang rasa, tentang energi, tentang daya tarik dan daya tolak. Hampir sangat susah sekali melihat dia marah, apalagi maki-maki orang. Ketika seorang yang disebut masih tercerahkan atau sudah tercerahkan, tapi dia masih menyimpan kebencian, rasa tidak suka, tersinggung oleh apapun, oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang yang tidak mengganggunya, tidak menyindirnya, tidak menghinanya. Dia terganggu oleh perbuatan orang lain yang bahkan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lalu apa tercerahkannya? Itulah kenapa kita harus mengenali diri, mengenali pikiran kita, mengenali rasa kita. Agar kita benar tahu, benarkah apa yang kita dapatkan itu pencerahan atau ilusi semata, rekayasa pikiran, rekayasa perasaan. Sehingga kita menciptakan dunia baru dalam pikiran kita. Jika kita sudah meyakini dunia baru dalam pikiran kita, yang tercipta oleh perasaan kita yang tidak seimbang dengan pikiran, sudah sulit membedakan yang mana nyata, yang mana ilusi. Dari panca indera kita, kita menyerap informasi apapun, baik oleh mata, telinga, atau panca indera yang lainnya, indera-indera seperti tubuh, pori-pori, atau yang disebut katanya batin.
Bagaimana itu bisa benar? Yang didapatkan informasi tersebut adalah yang benar-benar kita butuhkan, atau itu hanyalah pikiran-pikiran kita yang tidak seimbang, perasaan-perasaan kita tidak seimbang, sehingga buat mental kita terguncang, kita berlari dari kenyataan, menemukan jawaban yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Jawaban itu dari pikiran kita, dari perasaan kita, sehingga menimbulkan dunia yang baru, dan itu diyakini sebagai kenyataan. Ilusi namanya. Orang yang ada pada ilusi tidak akan paham, tidak akan mengerti, tidak akan sadar dia terkena ilusi. Dia tidak sadar dia dalam ilusi. Doktrin dan dogma sangat berpengaruh, berperan besar untuk manusia terjebak dalam ilusi. Orang yang tercerahkan sudah melepaskan itu semua, membebaskan dirinya dari ilusi, kemelekatan, dan lain sebagainya. Sekali lagi, jika kalian semua menemukan manusia seseorang yang sebutlah oleh kebanyakan orang dia tercerahkan dan lain sebagainya, maka supaya kita waspada, tahu, dan tidak tertipu daya oleh strategi, oleh taktik, atau oleh propaganda seseorang tersebut, karena kita silau melihat dia punya wibawa, dia punya kekayaan, dia punya kebiasaan ditunjukkan, dia punya banyak ribuan massa dan sebagainya. Kenali itu dulu, lihat dulu, adakah dia tersinggung, adakah dia marah oleh hal-hal yang kecil. Kalau tersinggung oleh hal yang kecil, apalagi yang besar. Kalau dia masih marah besar dengan suatu hal yang sebenarnya tidak penting, tidak utama bagi diri orang yang tercerahkan, sebutlah seperti itu, masih ada rasa benci, masih ada rasa tidak suka, apalagi dendam kepada seseorang, maka jangan ikuti orang tersebut. Bahkan orang yang tercerahkan pun jangan diikuti keseluruhan dirinya, tapi ikutilah bagaimana cara dia meraih ketercerahannya, dan jadilah dirimu tercerahkan. Orang yang tercerahkan melahirkan orang yang tercerahkan juga. Itulah pencerahan. Pencerahan menghasilkan yang tercerahkan. Dan terus begitu. Ketika orang tercerahkan, dia berdaulat dan mandiri. Sekali lagi, yang mandiri, berdaulat dalam dirinya. Dia punya potensi diri, dia keunikannya bangkit. Tidak terus-terusan jadi manut atau menjadi budak kepada orang yang disebut tercerahkan. Orang yang tercerahkan justru membuat orang-orang menjadi dirinya masing-masing, yang keunikannya masing-masing, yang potensinya masing-masing. Setelah itu terjadi, maka orang tersebut kembali kepada kehidupannya masing-masing. Adapun ketika berkumpul saat perlu, saat butuh, dan itu pun bukan atas perintah, bukan atas mandat atau keharusan. Ibarat berperang. Seorang yang tercerahkan akan memberikan ini senjatanya, ini cara berperang, ini strateginya, tapi bukan menunjukkan mengajarkan secara keseluruhan. Mengarahkan, membuat kita sadar bahwa berperang itu seperti ini. Dia sadar bahwa senjata itu ini. Inilah strategi. Kita yang bersrategi, kita yang memiliki senjata, kita menggunakan senjata, kita yang berperang. Ketika kita menghadapi perang, ada hal-hal yang kita tidak pahami, atau kita menemukan sebutlah secara kegagalan. Ada soal-soal yang tidak mampu kita pecahkan, maka ada perlunya kita mengobrol kembali, berdiskusi kembali dengan orang yang tercerahkan. Makanya ketika orang-orang yang tercerahkan berkumpul, cenderung tidak pernah ada yang dibahas hal-hal yang serius, yang di mata umum berat kelimat. Seperti katanya dalam cerita, ketika para wali bertemu dengan para wali lain, kita berbicara. Ya karena tidak lagi pertanyaan, tidak lagi masalah, tidak ada lagi hal-hal yang membuat mereka harus berdebat. Sudah saling paham, saling tahu, saling mengerti. Ketika ada persoalan secara umum yang besar, yang perlu dimusyawarahkan, baru berkumpul, baru bertemu. Itu saja dari saya dan menurut saya. Cari menurutmu sendiri. Sampurasun.